Pada pagi hari ini kita akan membahas satu pokok bahasan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul diperhadapkan pada sebuah pilihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, memang tidak dapat dibantah bahwa dalam kehidupan kita hari ini kita sedang diperhadapkan pada suatu pilihan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memilih. Hidup kita diperhadapkan kepada keadaan di mana kita harus menentukan pilihan. Dan apa yang menjadi pilihan kita, itulah yang nanti akan menentukan perjalanan hidup kita selanjutnya. Oleh sebab itu, saya berpesan, jangan salah memilih. Amin. Hari ini Bapak Ibu, kita sedang melakukan sebuah perjalanan hidup di dunia yang sedang menuju kepada kehancurannya. Kita sedang ada di tengah-tengah dunia yang bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Dunia kita bukan semakin nyaman, tetapi kita sedang ada di perjalanan hidup di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Banyak manusia tidak menyadari kebenaran ini, Bapak Ibu, sehingga banyak manusia mengambil pilihan untuk membangun kerajaan di bumi ini. Padahal dunia kita ini adalah dunia yang menuju kepada kehancurannya. Banyak manusia tidak menyadari keadaan ini, sehingga mereka membangun kerajaan di bumi, seakan-akan mereka melupakan bahwa hidup ini akan berakhir. Dunia akan dihancurkan dan akan dibinasakan oleh Allah. Orang-orang yang tidak mengerti kebenaran ini, mereka lupa, bahkan tidak menyadari bahwa semua yang dikerjakan dengan susah payah, kehidupan yang diupayakan dengan kerja keras, hanya membangun kerajaan di bumi yang akan suatu hari nanti akan ditinggalkan. Orang-orang yang tidak menyadari kebenaran ini adalah orang-orang yang kasihan. Dan saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di tempat ini bukan bagian dari orang-orang yang membangun kerajaan di bumi. Dunia kita sedang menuju kepada kebinasaan. Alkitab saya mengatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang 16, ayat yang ke-16, menunjukkan bahwa banyak murid-murid disesatkan oleh dunia dan guru palsu, sehingga mereka menyimpang dari kebenaran Kristus yang sudah diajarkan oleh Petrus. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, Bapak, Ibu, dan saudara perhatikan dengan baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula.
pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Bapak Ibu, betapa suci dan salehnya kita harus hidup, yaitu kamu, saya, dan Bapak Ibu, dan saudara-saudaraku semua yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala api. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu, saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku kita semua yang di tempat ini harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Bapa dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Kesempatan. Jadi kalau teman-teman, Bapak, Ibu, saudara hari ini masih bisa bernafas, anggap itu sebagai kesabaran Tuhan, bahwa Dia masih memberi apa? Kesempatan. Anggaplah sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu surat hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal ini dinubuatnya dalam sebuah suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, surat ini ditulis oleh Simon Petrus sekitar tahun 66 sampai dengan tahun 68 Masehi. Simon Petrus menulis suratnya ini ditujukan kepada orang Asia, kepada orang percaya di Asia kecil yang terpengaruh oleh dunia, yang terpengaruh oleh guru palsu yang mengancam landasan kebenaran yang telah diajarkan Petrus kepada mereka. Guru-guru palsu dan orang-orang Kristen yang mencoba menyesatkan pengajaran ini, dia mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua itu gak pernah terjadi. Hari ini ada pengajaran itu loh, bilang begini, nanti langit dan bumi itu gak dihancurin, cuma diperbaikin. Ada yang bilang begitu, ya.
direnovasi katanya, seperti rumah mungkin ya. Guru palsu mengajarkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua tidak pernah terjadi, sehingga berakhirnya dunia itu tidak ada. Saya kemarin di mana saya bilang? Di Kediri ya. Di Kediri saya menyampaikan kepada jemaat di sana bahwa tahun kemarin panas ya. Panas ya. Sama tahun yang lalu lebih panas mana? Panas tahun yang ini, betul nggak? Teman-teman Bapak Ibu bisa bayangin nggak? 10 tahun lagi lebih panas nggak? Saya jamin lebih panas. 25 tahun lagi bisa jadi dendeng gitu. Artinya dunia kita akan semakin panas. Dunia akan dihancurkan. Guru-guru palsu atau para bidah, orang-orang Yudaisantes, orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, yakni orang-orang Yahudi yang sudah percaya dan menjadi Kristen, tetapi masih terikat, terpaku pada hukum dan aturan Yahudi. Mereka menuntut agar orang-orang yang telah bertobat dan yang diajar oleh Petrus dan yang menjadi Kristen ini, ketika Petrus meninggalkan mereka pelayanan ke tempat lain, mereka mengajarkan begini, kamu nggak apa-apa tetap jadi Kristen ya, tetapi kamu tetap harus mentaati hukum dan kebiasaan Yahudi. Orang-orang Yahudi santes yang sudah menjadi Kristen ini itu intens mendatangi orang-orang yang sudah dimuridkan oleh Petrus, sehingga orang-orang yang di Asia kecil ini karena sering didatengin, sering dikasih pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan pengajaran yang diajarkan oleh Petrus, dia menjadi orang-orang yang tersesat, sehingga mereka tidak menerima bahwa nanti Yesus akan datang kedua kali dan bumi akan dibinasakan. Mereka nggak percaya. Bapak Ibu, keadaan yang dialami oleh jemaat di Asia kecil ini itu juga sedang dialami oleh gereja Tuhan di akhir zaman ini. Landasan kebenaran firman Kristus yang seharusnya diajarkan kepada jemaat digantikan dengan landasan kebenaran dunia dengan syariat-syariatnya. Gereja hari ini sibuk menyuarakan, mengajarkan mukjizat, kesembuhan dan berkat. Padahal kalau teman-teman Bapak Ibu belajar kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang saya baca itu fokusnya adalah supaya orang-orang yang mengiring Tuhan Yesus itu mengejar kekudusan, mengejar kesucian, mengejar hidupnya Tuhan Yesus. Saya seringkali bilang kepada jemaat yang saya bina, mukjizat itu bagi orang Kristen gak penting. Sembuh dari sakit pun tetap mati. Punya kekayaan seberapa banyak pun toh juga akan ditinggal. Yang paling mengerikan dalam kehidupan kita hari ini adalah ketika nanti engkau menutup mata, ketika engkau melihat kekekalan dan engkau ditolak oleh Tuhan, itu kengerian. Gereja tidak memikirkan kebenaran ini. Apa yang dialami oleh jemaat yang pernah mengalami penyesatan yang telah diajarkan oleh Petrus ini, hari ini juga dialami oleh gereja Tuhan di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Landasan kebenaran firman Tuhan digantikan dengan hukum-hukum dan syariat, digantikan dengan liturgi-liturgi gereja yang membuat jemaat orang-orang Kristen kehilangan inti sesungguhnya mengapa dia datang ke gereja dan beribadah. Saya mengatakan bukan mengurangi maksud liturgi di sini, bagus, maaf. Sebetulnya liturgi itu membuat kita berbohong dan munafik di hadapan Tuhan. Seringkali kita ngomong, Tuhan, Engkaulah Allahku. Di gereja nyanyi, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Di luar kita nggak jadikan dia sebagai Tuhan. Benar? Kita kalau dalam gereja kan seperti orang suci, seperti malaikat, seperti orang baik-baik. Tapi ketika kita kembali ke komunitas kita kembali kepada kehidupan kita yang sesungguhnya, kita menjadi orang-orang yang tidak memancarkan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Bukan berarti saya harus melarang liturgi, nyanyi-nyanyi, bukan. Kalau Bapak Ibu menyanyi, resapi pujian itu.
Kalau sekalipun lagunya cepet, praise, kalau kalimatnya itu mengena, saya nangis. Saya nangis. Orang loncat-loncat saya nangis. Engkau mati bagiku, engkau lahir bagiku. Itu kan lagu rancak, betul nggak? Tapi saya bisa nangis kalau yang gitu. Banyak orang mengatakan engkau mati bagiku, loncat-loncat, keluar dari gereja, loncat-loncat, kurang ajar. Makanya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Amin. Masalahnya adalah jemaat yang tidak mengerti, yang tidak belajar, itu akan mudah terpengaruhi oleh pemberitaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang tidak belajar, yang terpengaruhi, mereka hanyut dalam kebinasaan karena mereka nggak mengerti. Mereka merasa bahwa jadi orang Kristen itu pasti disertai Tuhan. Oh, enggak juga. Kalau Bapak Ibu nggak menyertai pekerjaan Tuhan, nggak menyertai Tuhan, nggak akan disertai Tuhan. Orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, mereka akan memilih kebenaran dunia yang akan meregut jiwanya dan mengikat hidupnya dan merusak pikirannya. Sebab mereka tidak mengerti kebenaran yang hakiki, yang benar, yaitu kebenaran Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya mengajak supaya jemaat Tuhan mengerti kebenaran hakiki yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Supaya kekristenan kita ketika kita mengiring Tuhan, kita memiliki pengiringan yang benar. Kita memiliki keyakinan yang benar. Kita fanatik dengan Tuhan, bukan fanatik buta, tapi fanatik yang benar-benar memiliki pengertian kebenaran yang kita pahami dengan utuh. Berapa banyak orang Kristen yang gak mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pikirnya jadi orang Kristen cukuplah ke gereja, jadi orang Kristen main musik, jadi worship leader, jadi pengkhotbah seperti saya, sudah cukup melayani Tuhan dan Tuhan dipuaskan. Belum, enak aja. Siapa yang bilang? Kita buka dalam Yohanes 4 ayat 34. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Saya minta tolong membacakan Mas Eka buat saya, Mas. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Katakan amin. Ayat ini mengatakan begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus pernah berkata begini, aku diutus oleh Bapa dan sekarang aku mengutus kami. Mengutus untuk apa? Mengutus untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Artinya Bapak, Ibu dan saya itu diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau Bapak Ibu memahami kebenaran ini bukan kalimat yang sederhana Bapak Ibu. Karena untuk bisa melakukan kehendak Bapa, seseorang harus tahu kehendak Bapa itu apa. Dan untuk mengerti kehendak Bapa, seseorang itu harus memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Gak bisa instan. Bagaimana caranya, Pak? Bangun persekutuan lewat jam-jam hidup itu. Pak, berdoa itu cuma 2 jam. Enggak. Doa itu bukan 2 jam. Doa kita berapa jam? 24 jam. Artinya semua yang kita lakukan connect dengan Bapa. 2 jam kita tuh ngapain? Lapor. Bapak, terima kasih. Aku melihat hari ini. Itu artinya Bapak masih kasih kepercayaan kepada aku. Itu artinya hari ini aku berkomitmen supaya nanti sampai menjelang malam, kalau Tuhan masih mengizinkan aku menghirup udara, aku mau menyelesaikan pertandingan hidupku dengan baik. Aku mau bertanggung jawab dengan hidupku, bertanggung jawab dengan kebenaranmu, bertanggung jawab dengan keluargaku, bertanggung jawab dengan pekerjaanku, dan aku mau menjadi berkat dimanapun aku berada. Lapor sama Bapak. 2 jam kita pada pagi hari. Jangan datang sama Tuhan, berkati aku, sudah nak. Tuhan selamatkan aku, sudah nak. Tuhan lindungi aku, sudah nak. Sudah, kamu sudah tak berkati, tak lindungi. Kerjakan bagianmu nak. Aku ini Bapakmu. Jadi untuk kita bisa mengerti kehendak Bapa,
Kita harus bangun persekutuan dengan serius, belajar kebenaran dengan serius, berkomitmen yang tinggi, sampai Bapak mempercayakan isi hatinya atau kehendaknya kepada kita. Itu membutuhkan waktu yang tidak singkat, Bapak Ibu. Itu membutuhkan waktu yang panjang, yang konsisten, yang sungguh-sungguh, yang dibangun dalam keseriusan untuk kita mau tahu apa itu kehendak Bapak. Gereja hari ini harus berbenah diri. Kalau gereja tidak berbenah diri, gereja tidak akan mampu menjadi tempat yang dapat mengajari jemaat untuk mengerti kebenaran yang murni. Gereja harus berbenah supaya gereja mampu dan dapat mempersiapkan jemaat untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua lewat pengajaran kebenaran Injil yang murni. Gereja harus mengajar jemaatnya untuk berkemas-kemas bahwa kita akan pulang. Dengan demikian setiap orang Kristen yang diajari oleh kebenaran firman Tuhan, yang diajari untuk berkemas-kemas, mereka akan lebih bersungguh-sungguh untuk menjadi orang Kristen yang selalu berbenah diri, yang selalu bertobat dan tidak mau melakukan dosa lagi. Hari ini berapa banyak orang-orang Kristen yang masuk gereja, melayani jalan terus, berdosa juga jalan terus. Melayani yang jalan, nipunya tetap jalan, bohongnya tetap jalan. Hidupnya tidak mau mengejar kekudusan. Dan gereja tidak mengajari jemaat untuk berkemas-kemas. Orang-orang seperti ini, orang-orang Kristen yang tidak mau berkemas-kemas mulai hari ini, akan terhilang selama-lamanya dari hadapan Tuhan. Dan ini adalah kengerian, Bapak Ibu. Ini kengerian. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, ayo kita mulai berkemas-kemas. Jangan bangun kerajaan di bumi. Kita harus berbenah diri dan mulai belajar dengan benar kebenaran firman Tuhan dengan serius, karena waktu yang diberikan Tuhan kepada kita itu singkat. Saya bilang, Tuhan kau tuh baik loh. Andai kata aku dikasih usia 1 juta tahun, mungkin lebih menderita saya. Karena Tuhan baik. Saya full 70-80 tahun aja ya. Kesempatan yang singkat ini saya mau kerja, saya mau lari kencang. Saya gak mau jalan sehat, saya mau lari sehat. Bapak Ibu harus berkemas-kemas, supaya Bapak Ibu dan saya dapat memutuskan untuk memilih Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita memutuskan memilih Dia menjadi satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara memutuskan untuk memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, itu artinya kita menerima Dia dan mengakui Dia sebagai pemilik dan penguasa hidup kita satu-satunya. Sehingga tidak ada pemerintahan yang lain yang berhak mengatur hidup kita. Tapi kita tidak boleh punya bagian hidup di mana kita boleh senang kalau Tuhan gak senang. Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak boleh memiliki bagian hidup di mana kita hidup suka-suka sendiri. Gak boleh. Kalau Tuhan gak senang, kita tidak boleh Kalau Tuhan gak senang, kita tidak boleh senang. Kenapa? Karena hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Yesus katakan amin. Dan bila seseorang mengerti kebenaran ini, maka ia memahami bahwa memilih atau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan adalah hal yang berat. Memilih Tuhan Yesus itu adalah pilihan yang berat. Makanya jadi orang Kristen itu gak mudah. Jadi orang Kristen itu berat. Pak, di sono itu gak gitu loh bilangnya. Di sono itu bilang begini, jadi orang Kristen itu gampang. Jadi orang Kristen itu mudah. Yang penting percaya, masuk gereja, selamat. Gak dijelasin apa itu percaya.
Percaya itu artinya menyerahkan diri seluruhnya kepada objek yang dipercayai. Itu namanya percaya. Kalau kita mengatakan aku percaya kepadamu, itu artinya kita menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada Dia yang kita percayai. Jadi menjadi Kristen itu Bapak Ibu bukan ringan. Menjadi Kristen itu sangat berat Bapak Ibu. Sebab dengan memilih Dia sebagai pemilik kehidupan kita, itu berarti harus ada yang direlakan untuk dilepaskan dari genggaman kita. Kalau kita memilih Dia menjadi pemilik kehidupan kita, itu artinya harus ada yang kita ikhlaskan, kita relakan untuk dilepaskan dari genggaman kita, dari kesukaan kita, dari kenyamanan kita. Kalau Bapak Ibu bilang aku ikut Tuhan, tapi nggak mau melepasin dunia, dipeluk terus ke dunianya, bisa jadi milik Tuhan? Nggak bisa. Kamu nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tahu? Kalau kamu membangun percintaan dengan dunia, kamu menjadikan dirimu musuh Allah. Tahu? Kamu nggak bisa suka-suka sendiri, sebab kamu sudah menjadi milikku. Kalau kamu sudah menjadi milikku, itu artinya kamu harus melepaskan, merelakan semuanya untukku. Apa yang kita mau lepaskan untuk dipersembahkan sama Tuhan? Hidup kita sepenuhnya, nyawa kita, pesukih, nyawa. Di situ ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Pikiran kita ini harus disalibkan. Kita biasanya memikirkan hal yang tidak patut kita pikirkan. Perasaan kita ini juga kadang-kadang dengki, jelek, sama temennya seujon, ya kan? Perasaannya negatif dengan disalibin. Kita mengatakan kenakan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kalau kita menjadikan Dia sebagai pilihan kita, itu artinya kita harus melepaskan nyawa kita. Kita harus rela kehilangan nyawa kita. Kita harus melepaskan segala sesuatu yang menjadi kesukaan kita. Dan itu hukumnya wajib. Kita buka ya dalam Lukas 14 ayat 33. Saya akan bacakan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ayat ini jelas mengatakan bahwa kalau kita memilih Dia sebagai pemilik kehidupan kita, kita harus melepaskan segala milik kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang akan menjadi kesukaannya Bapa. Hari ini begitu banyak orang Kristen yang naif, merasa sudah menyenangkan Tuhan, merasa sudah bertobat, merasa sudah berbalik kepada Tuhan hanya karena menjadi Kristen. Ketemu dengan orang yang beda agama, kamu itu gak masuk surga, aku masuk surga. Kenapa? Karena kamu gak ke gereja. Saya pelayanan ke pedalaman, itu saya banyak menjumpai orang-orang baik di sana. Nenek-nenek tua yang baik, ya, punya anak-anak yang sopan. Saya banyak menjumpai. Tapi kalau saya ketemu di sekolah Kristen, tempat anak saya sekolah, itu semuanya Kristen. Itu kalau ngomong sama pembantunya, aduh, gak manusiawi. Sedih saya. Ya kalau nyuruh pembantunya itu melempar-lempar, gak menghargai. Lagi mamanya datang, kamu itu gimana sih Mbak? Dimarahin. Saya pergi ke pasar Atom, makan di food court, lihat pembantunya nggak makan. Saya lihat ini tacinya sama makan, kalungnya keluar, ini salib, makan. Kerja saya makan. Aduh. Begitu banyak orang Kristen naif hanya karena masuk gereja. Kehidupan setiap harinya tidak menunjukkan kasih yang benar. Yang kelihatan mata aja sudah nggak benar.
apalagi nurani dan norma Tuhan, nggak mungkin bisa dikenakan. Begitu banyak orang Kristen naif, merasa sudah benar karena menjadi Kristen pergi ke gereja, dan merasa aku ke gereja kasih perpuluhan, kasih persembahan, nyanyi, puji Tuhan, sudah menyukakan Tuhan. Belum Bapak Ibu, belum. Bapak Ibu belum bisa menyukakan Tuhan hanya pergi ke gereja. Berkhotbah seperti saya ini belum menyukakan Tuhan. Berbalik dan bertobatnya seseorang itu Bapak Ibu tidak dilihat dari kita pakai kalung salib, kita aktif melayani di gereja, kita menjadi pelayan Tuhan, jadi pendeta, jadi penginjil. Itu belum ukuran seseorang bertobat dan berbalik. Ukuran seseorang berbalik dan bertobat itu adalah ketika seseorang bersedia dengan sungguh-sungguh memberi diri hidup dalam penguasaan Tuhan sepenuhnya. Itu baru bertobat benar-benar. Kalau jadi pendeta belum jaminan. Pendeta besar pun bisa berzina. Pendeta besar pun bisa cinta uang. Pendeta besar pun masih matanya liar. Pendeta besar pun yang sudah terkenal, yang punya kuasa, aduh bisa tumpang tangan robo-robo, jatuh. Mengapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh memberi hidup dikendalikan oleh Tuhan. Untuk belajar ini itu bukan setahun, 2 tahun, bukan sebulan, bukan 6 bulan ya. Seperti teman-teman di kampung Inggris, sebulan pulang sudah bisa praktek, betul gak? Kalau belajar untuk dikendalikan Tuhan, itu belajarnya seumur hidup kita. Saya sama istri berjuang, bergandeng tangan, ayo sama-sama kita berjuang untuk mengejar kerajaannya. Jangan silau dengan dunia. Karena jika seorang telah memilih dia dengan sungguh-sungguh, jadi orang Kristen dengan sungguh-sungguh, harus tahu resikonya. Amin. Resikonya apa? Hidup kita direnggut oleh Tuhan. Hidup kita harus rela dilepaskan. Tuhan gak mau ngerebut kok. Mau dilepasin gak? Gak mau ya sudah, gak apa-apa. Tuhan itu baik. Kalau kamu mau ikut aku, serahkan, baru tak renggut. Kalau iblis enggak, setan itu enggak. Kalau teman-teman lihat orang-orang yang sudah mempersembahkan sajen, perjanjian dengan kuasa kegelapan, ada perjanjiannya, anakmu tak rebut nanti. Ada jiwa harus dikorbankan dan direbut oleh iblis. Tapi kalau Tuhan enggak. Kamu jadi Kristen, masuk gereja, mau diserahin enggak semua hidupmu untukku? Mau diserahin enggak hidupmu untukku? Enggak mau Tuhan, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau serahkan hidupmu sepenuhnya untukku, jangan khawatir nanti. Aku akan menjadi pembelamu dalam kehidupanmu. Aku akan menjadi Tuhan yang selalu berdiri bersama dengan engkau, menghadapi lika-liku dunia yang semakin jahat ini. Tapi kalau kita kan enggak, jangan Tuhan. Kalau kau renggut hidupku, aku enggak bisa menikmati masa mudaku. Kalau kau renggut hidupku, aku enggak bisa menikmati kekayaanku. Kalau kau renggut hidupku, aku enggak bisa hidup suka-suka sendiri Tuhan. Nanti dulu aja Tuhan. Kalau aku sudah tua, kalau sudah gigiku ompong, kalau aku sudah enggak punya kekuatan, baru aku Tuhan pakai hidupku. Apa yang dipakai? Berdiri aja dituntun, makan aja disuapin, buang air kotor aja dicebokin. Bila sama Tuhan, pakai hidupku. Itu namanya apa? Melecehkan. Kalau ikut Tuhan itu tahu resikonya. Menyerahkan hidup kita seluruhnya untuk Tuhan. Mulai kapan, Pak? Hari ini. Ketika kita masih memiliki kesempatan, ambil komitmen. Ambil komitmen. Kita harus memilih, kita harus berani memilih untuk beriman kepada Dia. Seberapapun resiko dari kehidupan mengiring Tuhan, kita harus ambil. Karena kita hidup cuma berapa tahun? 70, 80 dibandingkan dengan unlimited time. Waktu yang tak terbatas.
zaman yang tak berdurasi. Hidup kita ini 70 tahun itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan nanti kita terima di kekekalan. 70 tahun nggak sebanding. Ya. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti kalau kita menutup mata, dunia berakhir. Hidup ini pasti berakhir. Saya akan mati. Teman-teman, Bapak Ibu juga pasti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar? Hidup ini berujung. Jalan saya berujung. Dan saya berharap di ujung perjalanan hidup kita dapat menemukan Dia. Kita dapat menemukan kekekalan bersama dengan Dia. Dan penderitaan kita 70 tahun, 80 tahun ini terobati. Amin. Siap berjuang dengan saya? Untuk membedakan orang yang sungguh-sungguh memilih Dia atau tidak, itu ciri-cirinya mudah. Mudah banget. Orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, meninggalkan kesukaan dunia ini, yang dia kejar cuma satu, mengenal Dia dan melakukan kehendaknya tanpa batas. Pak Sengsarado yang bilang mudah siapa? Jadi orang Kristen itu nggak mudah. Pak, orang Kristen diberkati, di mana ayatnya? Saya mau tanya. Abraham diberkati, baca dong dengan teliti Abraham. Abraham itu dalam keadaan nyaman di Ur Kasdim. Disuruh Tuhan, Abraham keluar. Jadi musafir. Dijanji negeri sampai mati, gak lihat negeri. Cuma dari jauh melambai-lambai. Murid-murid Tuhan diberkati. Yang mana sama tanya? Matinya tragis semua. Baca dalam Ibrani 11, baca itu. Pahlawan-pahlawan iman. Mereka mati dalam keadaan tidak mendapatkan janji itu. Janjinya kapan diberikan? Nanti ketika Dia datang kedua kali. Ketika dunia ini dihancurkan, ketika dunia ini dilenyapkan. Orang-orang yang mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang menyerahkan dirinya untuk Tuhan, yang mengabdi untuk Tuhan sepenuh-penuhnya, dia akan menjadi orang-orang yang akan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Ini gak mudah Bapak Ibu. Jadi tujuan hidup kita adalah bagaimana kita harus menyerahkan hidup kita sepenuh-penuhnya untuk Tuhan. Kita harus berani memilih Dia. Kita milih Tuhan resiko gak? Resiko. Kalau milih Tuhan resiko gak? Milih Tuhan beresiko, tapi dapat kemuliaan. Tidak memilih juga resiko. Memilih Tuhan dituai oleh Tuhan. Memilih setan, dunia dituai oleh saya. Sama-sama beresiko. Kalau sama-sama beresiko, please deh pilih Tuhan. Amin. Sama-sama beresiko dong. Pagi ini saya mengajak jemaat di sini bersama dengan Bapak Gembala. Pilih Tuhan, jangan yang lain. Dan percayalah, ketika kita memilih Tuhan, kita akan menjadi sahabat-sahabatnya. Kita akan berjalan dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Kita akan ditunjuk ketika Dia datang dengan begini, kamu sahabatku. Jadi sahabatnya presiden enggak? Jadi sahabatnya presiden. Saya sahabatnya Pak Jokowi, seneng enggak? Seneng banget. Sahabatnya presiden. Coba bayangkan, renungkan nanti pagi atau nanti malam ketika teman-teman berdoa, Tuhan, andaikan aku bisa berjalan dengan Engkau, Sang pemilik alam semesta ini. Aduh, betapa senangnya gitu. Kalau teman-teman gak pernah membayangkan ini, teman-teman akan menjadi orang yang hidup sembarangan. Teman-teman akan sulit untuk memilih Tuhan menjadi satu-satunya pilihan dalam hidup ini. Tapi kalau teman-teman membayangkan, aduh, jadi sahabatnya Tuhan, ketika dunia dihancurkan menjadi lautan api lin itu puros, Tuhan bilang,
sahabatku, kamu kekasihku, kamu anak-anak yang aku sayang. Itu tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan kita hari ini. Kiranya kebenaran siang ini menjadi sesuatu yang menggores jiwa kita, supaya kita siuman bahwa kita tidak boleh salah dalam menentukan pilihan dalam hidup. Sebab hidup ini beresiko. Tuhan Yesus memberkati.